Pada soal kali ini diketahui fungsi f dan juga fungsi g ya dalam variabel x dan fungsi h itu adalah g bundaran f inverse. Maka dari itu kita punya h inverse x-nya adalah berapa? Oke, kita cari dulu yaitu fungsi h-nya ya atau g bundaran f inverse-nya. Di sini berarti kita cari dulu nilai dari f inverse. Saya punya di sini fx sama dengan 2x tambah 4. Untuk mencari f inverse x-nya, kita tulis fx ini menjadi y sama dengan 2x tambah 4. Selanjutnya, tujuan kita adalah mengubah persamaan y sama dengan 2x plus 4 menjadi x sama dengan sesuatu. Jadi pertama saya pindahkan positif 4 ke ruas kiri, kita punya berarti y min 4 sama dengan 2x. Lalu saya bagi kedua ruas, itu dengan 2. Jadi kita punya y min 4 per 2 sama dengan x. Oke, nah x sama dengan y min 4 per 2 ini adalah bentuk lain dari f inverse tapi variabelnya dalam y. Sedangkan yang diminta di soal itu kan dalam x. Berarti kalau kita punya f inverse y itu adalah y min 4 per 2, maka f inverse x-nya itu akan sama dengan di sini y min 4 per 2, tapi y-nya kita ganti dengan x. Jadi saya punya adalah x min 4 per 2. Oke, maka dari itu, di sini selanjutnya adalah hx itu sama dengan g bundaran f inverse dari variabelnya variabel x. Artinya dari g bundaran f inverse x ini adalah fungsi g yang variabel x-nya kita ganti dengan fungsi f inverse x. Jadi intinya kita masukkan x sama dengan fungsi f inverse x itu pada gx. Maka dari itu kita punya gx-nya kan 2x tambah 5 per x min 4. X-nya itu kita ganti dengan fungsi f inverse. Jadi kita punya 2 dikalikan x min 4 per 2 ya. Kita tambahkan dengan 5 per, di sini saya punya x min 4 per 2 dikurangi dengan 4. Maka ini akan sama dengan, ini saya coret ya, jadinya saya punya x min 4 plus 5. Atau saya punya x plus 1 dibagi dengan x min 4 per 2 dikurangi dengan 4. Saya boleh kalikan pecahan ini dengan 2 per 2 ya. Jadi saya punya ini dikalikan dengan 2 per 2, maka akan sama dengan 2x plus 2 per x min 4 per 2 dikalikan dengan 2, jadinya kan x min 4. Kita punya x min 4 dikurangi dengan 4 dikalikan 2, atau itu akan sama dengan 8. Berarti kita punya x min 4 dikurangi dengan 8 itu adalah x min 12. Oke, ini adalah hx-nya. Selanjutnya kita cari nilai dari h inverse x-nya di halaman berikutnya. Oke, di sini kita cari h inverse-nya. Sama seperti sebelumnya ya, kita punya berarti ini y sama dengan, kita ubah hx sama dengan jadi y sama dengan 2x plus 2 per x min 12. Oke, tujuannya juga sama, kita ubah persamaan y sama dengan ini menjadi x sama dengan sesuatu. Jadi, di sini saya kalikan kedua ruas dengan x min 12, saya punya y dikalikan x min 12 sama dengan 2x plus 2. Lalu, jadi saya punya di sini xy min 12y sama dengan 2x plus 2. Yang tidak memiliki variabel x saya pindahkan ke ruas kanan. Yang memiliki variabel x saya pindah ke ruas kiri. Atau saya taruh ruas kiri. Jadinya kita punya xy, 2x-nya pindah ke ruas kiri jadinya min 2x. Lalu kita punya sama dengan 2 ditambah dengan 12y. Saya keluarkan di sini x-nya ya yang di ruas kiri. Jadinya adalah y min 2 sama dengan 12y tambah 2. Ditukar boleh ya karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Saya bagi kedua ruas dengan y min 2. Jadi kita punya di sini adalah x sama dengan 12y plus 2 per y min 2. Maka dari itu, inilah bentuk lain dari H inverse, tetapi variabelnya dalam Y. Kalau kita punya H inverse variabelnya dalam Y itu adalah 12Y tambah 2 per Y min 2, maka dari itu kita punya H inverse X-nya, yaitu tadi fungsi H inverse Y-nya kan kita punya 12Y tambah 2 per Y min 2. Untuk H inverse X-nya, jadi kita punya adalah 12X plus 2 ya. Karena variabel y-nya kita ganti dengan x. Oke, dibagi dengan y min 2.
Y-nya juga kita ganti dengan X. Kita punya berarti X min 2. Oke, dengan syaratnya kita punya X min 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Karena di pecahan itu penyebutnya tidak sama dengan 0. Berarti X min 2 tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 2. Oke, sesuai dengan pilihan yang A pada soal ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.